Ginny menempelkan kartunya di panel pintu sebelum mereka masuk ke dalam villa. Villa tersebut adalah villa pribadi milik keluarga Maeswara. Di dalamnya terdapat 8 kamar dengan interior warna putih dan biru cerah yang memberikan sensasi rileks dan nyaman pada penghuninya. Haris mengajak Andrea ke kamar mereka. Sementara Ginny menunjukkan pada Andre dan Olive di mana letak kamar mereka masing-masing. Dan untuk Wisnu, dia sudah tahu di mana kamarnya. Pun dia tetap membantu Wibowo menunjukkan kamarnya. Aku sangat lelah. Andrea menghela nafasnya. Istirahatlah sebentar. Nanti malam aku akan mengajakmu jalan-jalan, oke? Haris yang baru saja selesai menaruh barang-barang mereka di kloset, dia berjalan mendekati tempat tidur dan melihat Andrea yang sudah berguling-guling di atas kasur. Lembut sekali, dia bergumam sendiri. Iya. Selain itu, kamar ini dilengkapi dengan peredam suara loh, dan juga jauh dari kamar-kamar yang lain. Jadi kamu... Haris tidak melanjutkan kata-katanya. Menaikkan alisnya, Andrea bertanya. Aku? Maksud kamu, aku bisa menjerit. Dia duduk di pinggir tempat tidur. Haris tertawa mendengar kata-kata Andrea. Dia melayangkan light kiss di bibir istrinya itu lalu menatap matanya. Bukan, maksudku kamu bebas mendengkur di sini. Tidak akan ada yang mendengarmu. Ya, meskipun kamar ini tidak sebesar kamar kita di rumah, tidak perlu khawatir. Tidak akan ada yang tahu rahasiamu saat tidur. Andrea kaget dengan kata-kata suaminya. Dia memutarkan bola matanya dan meninju pundak Haris. Ih, aku tidak mendengkur. Ya, kamu kan sedang tidur. Mana mungkin kamu tahu. Dia menyentuh leher istrinya dan kemudian menatap matanya. Aku tidak akan memaksa kamu bila kamu belum siap. Tapi satu hal yang harus kamu tahu. Aku telah memilihmu. I love you, Andrea. Dia mencium kembali bibir istrinya. Ketika melihat istrinya yang sudah tertidur, Haris diam-diam keluar dari kamar. Dia turun ke ruang tamu. Di sana ada Ginny yang sedang asik bermain-main dengan handphonenya dan sesekali mengambil foto selfie. Sementara Wisnu sedang fokus pada MacBook-nya. Andre dan Olive pasti juga sedang istirahat di kamar mereka masing-masing, karena tidak nampak keduanya di sana. Sementara Wibowo dia sedang berenang di kolam renang di luar di samping ruang makan. Haris berjalan ke pinggir kolam renang. Ternyata skillmu boleh juga bro, ucap Haris. Mendengar suara Haris, Wibowo berenang ke pinggir ke arahnya. Ia lalu naik ke atas dan duduk. Kamu dari divisi mana? Melihat postur dan skill dari Wibowo, Haris sudah bisa melihat bahwa dia bukan bodyguard sembarangan. Tapi sekarang aku kerja di keluarga Baskoro. Jadi kamu di sini untuk menjaga Andre. Haris tahu Wibowo adalah leader khusus keluarga Baskoro. Bahkan bisa dibilang posisinya adalah bodyguard daripada tentara. Tidak, kali ini Tuan Yuda mengirimku untuk mengawal Nona Andrea. Karena selama liburan ini, Wisnu kan dibebas tugaskan dari tugasnya.
Haris terdiam untuk sejenak. Apa dia tidak percaya padaku? Meskipun tanpa Wisnu, aku masih bisa menjaganya. Hei, jangan salah paham. Dia hanya sedikit overprotective pada putrinya. Sebenarnya, Tuan Yuda sangat care dengan keluarganya, terutama anak-anaknya. Pria itu menyadari ekspresi wajah Haris yang berubah. Jadi dia menjelaskan yang sebenarnya. Haris menganggukkan kepalanya. Tidak perlu khawatir bro, ada aku yang akan menjaganya. Dia menepuk bahu Wibowo. Ginny yang tengah berjalan fokus dengan layar handphonenya. Sementara Wibowo sedang mengeringkan rambutnya dengan handuk ketika mereka tidak sengaja bertabrakan. Handphone Ginny terjatuh ke lantai. Melihat pria yang berdiri di hadapannya dengan rambut yang basah, Ginny mematung sejenak. Ganteng banget, batin Ginny. Tanpa disadarinya, mulutnya terbuka sedikit. Ia terus memandangi Wibowo sampai pria itu membantunya mengambil handphonenya. Handphonemu? Halo? Ucap Wibowo menyadarkan Ginny lalu memberikan handphonenya. Oh, maaf. Makasih ya. Gadis itu kaget. Tidak menghiraukan pandangan Ginny yang aneh, Wibowo berjalan melewati gadis itu dan masuk ke kamarnya. Wisnu yang melihat adegan romantis di antara keduanya hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Mengapa kamu tidak memberinya kesempatan saja? Wisnu menggoda Ginny. Gadis itu menghentakkan tubuhnya karena kaget dengan suara Wisnu yang tiba-tiba. Malamnya mereka memutuskan untuk makan malam di luar, di salah satu restoran yang terkenal di kota itu. Andrea memakai gaun warna biru muda, sementara Haris memakai kaos putih polos dan celana 3/4. Andre dan Olive mereka tampak serasi memakai baju couple warna cerah. Untuk Wisnu, dia memakai celana jeans panjang sobek-sobek dan atasan yang hampir senada dengan gaun Andrea. Sudah menjadi ciri khasnya bila di luar jam kerja, vibes-nya bad boy. Ginny juga tampak cantik dengan gaun warna pink yang sesuai dengan gayanya, feminim. Wibowo memakai hoodie hitam kesayangannya. Well, semuanya sudah siap kan? Ucap Andre. Ya, let's go, sahut Wisnu. Mereka mengendarai 3 mobil. Yang 2 adalah mobil dengan 2 tempat duduk, sementara yang 1 adalah SUV. Haris mengambil mobil dengan 2 tempat duduk. Begitupun dengan Andre. Jadi Wibowo, Wisnu, dan Ginny akan pergi dengan SUV. Mereka menuju ke pesisir area pantai Perivolos untuk dinner di sana. Mereka tiba di The Seaside Restaurant sekitar pukul 7 malam. Salah satu pelayan mengantar mereka ke dalam dan menunjukkan meja yang sudah di-booking oleh mereka sebelumnya. Andrea mengedipkan matanya beberapa kali melihat pemandangan malam di restoran yang dekat dengan pantai tersebut. Musiknya juga cocok untuk pasangan yang tengah menikmati dinner bersama. Saat tengah berjalan di samping istrinya, Haris membungkukkan badannya sedikit dan berbisik. Frappe di sini sangat enak loh. Menolehkan kepalanya, Andrea berkata. Yang benar. Haris mengangguk dan tersenyum padanya. Mereka duduk di sebuah meja yang panjang di pojok restoran.
Setelah memesan menu, mereka mulai mengobrol. Wibowo juga ikut mengobrol dengan mereka. Hanya Haris yang terlihat diam sembari memandangi wajah istrinya. Mengetahui tatapan dari suaminya itu, Andrea menendang kaki suaminya di bawah meja. Di wajahnya terlihat sangat jelas bahwa ia bertanya, "Apa sih?" Haris mengeluarkan bolpoin dan menulis di selembar kertas, lalu memberikannya pada perempuan yang duduk di depannya itu. Andrea mengambil kertas tersebut dan membacanya. "Kamu sangat cantik. Aku tidak bisa mengalihkan pandangan mataku darimu. I love you." Andrea tertawa kecil dan pipinya merah merona seperti apel. Wisnu sekilas melirik Andrea sebelum fokus kembali dengan Andre dan Wibowo. Setelah dinner selesai, Haris mengajak mereka karaoke. Sementara Andre dan Olive yang tidak tertarik, mereka kembali ke villa. Dikala semua orang tengah hanyut dengan lantunan tembang lawas yang dinyanyikan Wisnu, Haris tiba-tiba memegang tangan Andrea dan mengajaknya diam-diam keluar dari ruangan tersebut. Mereka yang terfokus pada layar di depan tidak menyadari bahwa ada 2 orang yang kabur. Sampai tiba waktunya Wisnu selesai menyanyikan lagu dan membalikkan badannya, baru ia sadar kedua bosnya sudah tidak ada di sana. Walaupun merasa dicurangi, tapi Wisnu mencoba menahan perasaannya di depan yang lain. Mereka bertiga di sana sampai larut malam. Ketika tengah menunggu petugas mengantarkan mobil mereka di depan restoran, seorang gadis yang sedang asik mengobrol dengan teman-temannya, yang sebenarnya mereka keluar dari restoran yang sama. Gadis itu tidak sengaja menyenggol lengan Wisnu. "I'm sorry," ucap Rosa tidak mengindahkannya. Dia tidak tahu bahwa yang disenggolnya adalah juga orang Indonesia. Wisnu yang sedang tidak mood hanya melirik sekilas pada gadis tersebut dan menjawab dengan nada yang dingin. "Never mind." Ucapnya singkat lalu segera masuk ke dalam mobil. Karena melihat Wisnu yang tidak bersemangat, jadi malam itu Wibowo yang menyetir mobil. Dia harus segera membawa mobil itu keluar dari sana karena sudah mengular antrean yang panjang di belakang mereka. Rosa yang mendengar suara Wisnu terdiam sejenak. Dia seperti pernah mengenal suara itu, tapi lupa di mana. Saat ia menolehkan kepalanya, Wisnu sudah tidak ada. "Hei, ayo cepat masuk." Salah satu teman Rosa menyadarkan dirinya yang termenung untuk masuk ke dalam mobil. Mobil Rosa melaju di arah yang sama dengan mobil yang ditumpangi oleh Wisnu. Bahkan sempat bersebelahan ketika mereka sampai di lampu merah. Sebelum akhirnya berpisah karena mengambil jalur yang berbeda setelahnya. Siapa sangka ini sebenarnya adalah pertemuan mereka yang kedua. Rosa dan teman-temannya sudah beberapa hari berlibur di Yunani, dan ini adalah malam terakhirnya di sana. Karena esok hari mereka akan pulang ke Indonesia. Kembali berkutat dengan alat-alat medis dan kesehatan yang sudah beberapa tahun menemaninya. Ya, Rosa adalah seorang dokter di salah satu rumah sakit swasta.